Konon, lagu ini diciptakan oleh seorang gadis remaja bernama Gaby. Yang lebih ngeri, setelah merekam lagu ini, ia bunuh diri. Bahkan katanya, kita bisa mendengar suara rintihannya saat bunuh diri. Selamat malam para penggemar cerita horor dimanapun Anda berada. Bagi kalian penggemar cerita horor, pasti kalian tidak asing lagi dengan cerita-cerita menyeramkan yang kerap beredar di internet. Salah satu di antaranya yang sempat menghebohkan jagat dunia maya adalah pengalaman sekelompok mahasiswa KKN di sebuah desa yang berujung maut. Malam hari ini kita akan membahas cerita horor yang pernah beredar di internet. Cerita-cerita horor semacam ini sebenarnya punya nilai yang sangat mengejutkan di kalangan masyarakat. Pemirsa, mari kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1 yakni Gaby dan lagu Tinggal Kenangan. Anak-anak generasi 90-an pastinya masih ingat betul gimana lagu ini menggemparkan jagat hiburan tanah air pada tahun 2000-an. Selain karena liriknya yang memilukan, ternyata lagu ini juga punya latar belakang kisah yang bikin merinding pemirsa. Konon, lagu ini diciptakan oleh seorang gadis remaja bernama Gaby. Yang lebih ngeri, setelah merekam lagu ini, ia bunuh diri. Bahkan katanya, kita bisa mendengar suara rintihannya saat bunuh diri. Usut punya usut, cerita tersebut hoaks pemirsa. Narasi horor sengaja dibuat demi kepentingan promosi lagu. Meskipun begitu, kita pikir tidak ada masalahnya menjadikan cerita ini sebagai ide brilian untuk membuat film horor. Kedua, KKN di Desa Penari. Kisah KKN di Desa Penari diawali dari sebuah tweet Twitter yang ditulis oleh akun Simple M81378523 pada tanggal 24 Juni 2019. Secara garis besar, kisahnya berkutat pada para mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa di ujung Jawa Timur. Cerita makin menarik karena adanya berbagai macam kisah horor serta tragedi yang mewarnai KKN mereka. Bahkan, kisah ini dihubungkan dengan kejadian nyata di sebuah wilayah Jawa Timur. Pada akhirnya, cerita ini dijadikan film berjudul sama yang disutradarai Awi Suryadi. Meskipun sempat tertunda, akhirnya film ini rilis pada 30 April 2002. Yang ketiga, Rumah Pondok Indah. Cerita horor yang satu ini juga santer banget di era 2000-an. Saking viralnya, ide cerita ini sampai dijadikan film berjudul sama yang rilis tahun 2006. Kalau dari kisah aslinya, rumah ini jadi saksi pembunuhan satu keluarga akibat dirampok. Anehnya, jasadnya nggak pernah ditemukan hingga saat ini. Lalu pernah ada tukang nasi goreng kebetulan lewat sini pemirsa. Lalu dipanggil oleh pemilik rumah untuk masuk rumahnya. Yang ngeri, tukang nasi goreng beserta gerobaknya hilang tanpa sisa. Mengingat filmnya punya konsep dan jalan cerita yang berbeda dengan kisah aslinya, saya pikir kenapa nggak dibuat film dengan jalan cerita yang sama persis? Pasti laku besar dan bisa masuk jajaran film horor terbaik Indonesia. Yang keempat, Panggilan Misterius 911. Nah, kisah horor yang berkaitan dengan telepon sudah cukup banyak tersebar di internet dengan jalan cerita yang berbeda-beda. Salah satunya yang dulu viral adalah kisah seorang polisi yang menerima panggilan misterius via telepon. Ketika diangkat pun,
suaranya nggak ada atau kadang ada suara rintihan nggak jelas.